baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem politik yang di Timur Tengah. Nah, pertama-tama, sistem politik kerajaan Saudi Arabia ialah monarki mutlak, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja dan jabatan-jabatan penting di kerajaan tersebut diangkat oleh raja. Bahkan untuk jabatan komisi pengawas peradilan juga diangkat oleh raja. Di kerajaan ini tidak ada partai politik dan dapat dikatakan tidak ada sama sekali demokrasi, sehingga rakyat sama sekali tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk menentukan kebijakan strategis pemerintahannya dan pembangunan. Negara konstitusi mutlak pada kitab suci agama yaitu Al-Quran. Sistem yudikatifnya terdiri dari pengadilan biasa, pengadilan tinggi yang ada di Jeddah dan Madinah, serta mahkamah mading. Sistem perekonomian di Timur Tengah bahwa sebelum lahirnya era minyak pada awal ke-20, kawasan teluk utamanya di pesisir pantai selatan berperan sebagai jalur penghubung ke pesisir India dari barat dan Somalia dari timur. Salah satu Aden, sebuah pelabuhan alami Yaman di mana kapal-kapal dari Ethiopia dan India berlabuh. Jalur timur melalui pesisir pantai semenanjung Arab bagian selatan dan hingga teluk Persia, merupakan jalur penghubung melalui lautan dari Yaman ke Irak dan melalui darat ke Syam. Di jalur itu, para pedagang melintasi pasar-pasar Yaman, Irak, Palmyrah, dan Syria. Di setiap wilayah mereka menjual komoditas yang tidak ada di sana dan juga membeli komoditas wilayah itu untuk dibawa ke wilayah lain. Oleh karena itu, beberapa faktor untuk sementara waktu perkembangan ekonomi kawasan ini bisa dibilang stagnan dan luput dari perhatian dunia. Nah, salah satu faktor adalah sukar dijangkaunya oleh para ekspedisi dagang, utamanya dari Eropa, untuk menjangkau kawasan teluk. Para ekspedisi yang berasal dari Eropa dapat melalui 3 jalur. Pertama, melalui daratan, yaitu jalur sutra dari Aleppo, Syria, menuju teluk Persia, Irak, dan kemudian melanjutkan ekspedisi dagangnya ke Asia. Begitu pula ekspedisi dari Asia ke wilayah Eropa maupun Afrika bagian utara. Nah, yang kedua, para ekspedisi dari Eropa dapat melalui semenanjung Harapan Afrika di bagian selatan.